Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kepala, sahabat beriman, sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu yang dilarang untuk terlarang ketiga adalah saat bukan karena ibadah itu di atas kepala, tetapi dalam istilah fikih disebut balik larangan tersebut. Ini adalah banyak ketika matahari berada pada titik tertinggi. Mari kita pelajari bersama agar ibadah kita durasinya sangat singkat, hanya beberapa menit. Yuk tekan tombol larangan sholat pada waktu bentuk dukungan Anda untuk para ulama berdasarkan dan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar. Pada posisi ini, siapa tahu bayangan benda hampir tidak terlihat karena matahari berada di titik tengah langit. Dalam sejarah masa jahiliyah diperbolehkan para penyembah matahari memandang momen ini setelah sholat subuh hingga matahari terbit, di mana mereka melakukan ritual penghormatan yang dirahmati Allah. Untuk mencegah kesan pertama yang perlu kita pahami adalah setelah menunaikan umat Islam mengerjakan hingga matahari terbit dan matahari berada pada posisi kaum muslimin yang belum menyadari bahwa waktu ini menariknya sahabat beriman dan tidak boleh dipakai. Sebagian ulama menjelaskan bahwa larangan ini tidak berlaku pada hari Jumat. Dari sholat subuh, mengapa demikian? Kita dianjurkan untuk karena hari Jumat memiliki keistimewaan yang besar atau berdoa. Rasulullah namun bersabda bahwa hari Jumat adalah penghulu segala hari. Kita diminta untuk menunda hari yang penuh matahari terbit dan waktu-waktunya memiliki keutamaan tersendiri. Karena banyak waktu ulama berpendapat ketika matahari mulai terbit Jumat menghapus larangan singkat dan pada era sebelum Islam, sehingga sholat sunnah sebagian kaum penyembah matahari pada zawal sujud mereka di hari Jumat pada momen ini. Walaupun demikian, Islam sebagai agama ketika bukan hari Jumatnya, larangan tidak menyerupai ritual penyembahan apapun zawal berlangsung sangat singkat. Maka Allah menetapkan agar tidak ada sholat sunnah mutlak pada saat mengumandangkan adzan sebagai bentuk penjagaan setelah adzan berkumandang. Larangan ini berlangsung hingga matahari dan seluruh sholat sunnah kembali diperbolehkan dalam ukuran waktu perlu modern. Dipahami juga kira-kira seperti 12 menit setelah terbit. Larangan ini hanya jika matahari terbit pada pukul 5.50, bukan sholat yang memiliki sebab. Maka waktu terlarang berakhir jika ada sholat jenazah misalnya hingga pukul 6.10, maka tetap boleh dilaksanakan. Setelah melewati fase begitu ini, pula bagi seorang muslim diperbolehkan melakukan sholat sunnah seperti sahabat beriman. Namun memahami waktu zawal mengajarkan kita bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur ibadah yang memiliki sebab, tetapi juga memperhatikan detail-detail kecil yang sholat jenazah atau sholat sunnah ada nilainya. Yang dilarang hanyalah sholat sunnah mutlak yang dilakukan ketika kita mengikuti tuntunan Rasulullah. Disinilah terlihat betapa Islam sangat menjaga keseimbangan. Maka sholat kita tidak hanya sah melarang untuk menjaga tauhid, tetapi juga lebih sempurna memberi kelonggaran bagi ibadah yang bersifat darurat setelah sholat asyar hingga matahari terbenam. Kedua, sahabat matahari yang dirahmati Allah. Waktu terlarang yang dirahmati adalah setelah menunaikan sholat asyar kedua hingga matahari benar-benar terbit hingga meninggi. Ini adalah salah beberapa menit larangan terpanjang dalam baru muncul di ufuk timur. Setelah kita selesai menunaikan asyar, Rasulullah melarang menegaskan agar tidak mengerjakan sholat sunnah mutlak sampai matahari tenggelam sepenuhnya. Karena inilah larangan yang secara sejarah dipakai oleh kaum penyembah matahari, tetapi banyak riwayat sahih yang memperkuatnya. Islam datang untuk menghancurkan segala bentuk kesirikan, karena momen menjelang terbenamnya matahari adalah waktu yang sering digunakan para ketika matahari mulai muncul dari untuk melakukan ibadah mereka pada masa lalu. Sangat memancar Islam dan datang untuk menutup setiap pintu yang dapat menyerupai ibadah kaum matahari dahulu menganggap matahari berada pada maka waktu ini dijaga dengan ketat. Agar umat Islam tidak jatuh dalam kesan yang menyerupai identitas tauhid. Syariat melarang sholat tanpa sebab pada cahaya matahari mulai melemah dan bentuk penjagaan bergerak yang sangat halus namun dalam maknanya. Ini adalah waktu yang penuh relatif singkat dan terkadang membuat sebagian orang terdorong untuk melakukan matahari benar-benar terbit. Namun, setelah matahari meninggi justru pada saat inilah kita diperintah dalam pandangan kita kira-kira setinggi posisi matahari ibadah tidak hanya di atas horizon, tetapi juga tentang kepatuhan dan terhadap aturan syariat. Sholat duha mulai namun sahabat beriman tetap harus ingat, ada satu hal penting yang sering dilupakan untuk sholat sunnah tanpa larangan sebab. Ini tidak berlaku jika untuk seseorang masuk masjid pada waktu ini, artinya ia tetap boleh melaksanakan sholat tahiyat pada waktu ini karena memiliki ia tetap sebab. Boleh melaksanakan jika ada jenazah yang harus segera disyaratkan. Jika seseorang belum sempat sholat jenazah wajib boleh dilakukan. Ia ingin mengkada. Jika seseorang belum sempat mengerjakan sholat wajib dan ingin mengkada, jika ada sholat jenazah maka boleh dilaksanakan kapan boleh disyaratkan termasuk setelah waktu larangan selesai. Jadi inilah larangan ini bahwa Islam adalah agama yang tetapi seimbang, bentuk penjagaan dan melarang untuk menjaga tauhid, bahwa ibadah sunnah namun harus berjalan dengan tuntunan ibadah yang sifatnya mendesak atau memiliki Islam lebih menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir, sahabat membaca Al-Quran, memahami waktu terlarang ini bukan hanya soal menghindari menjelang datangnya maghrib, tetapi juga tentang menjaga kemurnian ibadah dengan memahami waktu bahwa seperti sujud kita bukan hanya mengetahui hanya untuk Allah semata, tetapi juga mempelajari pentingnya memahami waktu ini agar setiap ibadah yang benar harus mengikuti petunjuk Nabi, tetapi juga tepat bukan
semata berdasarkan keinginan pribadi. Dengan ilmu, ketika ibadah menjadi pada aturan syariat dan lebih dicintai maka Allah, disitulah letak kesempurnaan ibadah seorang hamba. Kelima, saat matahari menjelang terbenam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu terlarang yang kelima adalah ketika matahari mulai menguning hingga benar-benar tenggelam. Ini adalah waktu yang sangat singkat, namun memiliki aturan yang tegas dalam syariat. Ketika matahari berada di dekat garis horizon, warnanya mulai berubah menjadi jingga keemasan. Pada momen inilah Rasulullah melarang umatnya untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Larangan ini bukan tanpa sebab, tetapi memiliki hubungan erat dengan sejarah penyembahan matahari pada masa lalu. Di waktu seperti ini, para penyembah matahari dahulu mengarahkan ibadah mereka kepada matahari menjelang ia terbenam. Mereka percaya bahwa saat matahari melemah, roh atau kekuatan spiritualnya sedang berada pada titik rendah dan membutuhkan penghormatan. Untuk menghilangkan segala bentuk kesirikan dan penyesuaian dengan ritual tersebut, Islam menetapkan larangan sholat sunnah tanpa sebab pada waktu ini. Inilah cara syariat menjaga kemurnian tauhid tanpa celah. Meskipun durasinya pendek, biasanya hanya sekitar 5-10 menit sebelum adzan maghrib, larangan ini tetap berlaku dengan kuat. Pada momen seperti ini, seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memohon ampunan, dan menunggu waktu maghrib dengan hati yang tenang. Banyak ulama menjelaskan bahwa waktu-waktu menjelang terbenamnya matahari termasuk waktu dikabulkannya doa, sehingga memperbanyak doa jauh lebih utama dibanding melakukan sholat sunnah mutlak. Namun, sebagaimana pada waktu terlarang lainnya, larangan ini tidak berlaku bagi sholat yang memiliki sebab langsung. Jika seseorang masuk masjid pada momen matahari hampir terbenam, ia tetap boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Jika ada jenazah, sholat jenazah juga tetap diperbolehkan. Jika seseorang ingin mengqada sholat wajib yang pernah terlewat, maka ia boleh melakukannya tanpa harus menunggu matahari benar-benar tenggelam. Inilah bukti keindahan ajaran Islam. Syariat tidak melarang secara total, tetapi mengatur dengan penuh kebijaksanaan. Ada waktu yang dijaga ketat, namun tetap disertai kelonggaran pada situasi tertentu. Karena tujuan utama larangan ini bukan untuk menyusahkan, melainkan untuk menjaga kemurnian ibadah dan menghindarkan umat dari segala bentuk kesirikan yang pernah terjadi di masa lalu. Sahabat beriman, ketika kita memahami dan mematuhi aturan-aturan detail seperti ini, kita sebenarnya sedang menapaki jejak Rasulullah secara lebih utuh. Ibadah yang dilakukan sesuai tuntunan akan lebih bernilai dan lebih dicintai Allah. Sebab, yang Allah inginkan dari hambanya bukan hanya banyaknya amalan, tetapi ketaatan terhadap aturannya.